bukan menjadi negara yang market saja, gitu, tapi juga besar juga dengan karya-karyanya. Ya. Nah, itu yang kami harapkan. Pemirsa Nawacita Politik TV, ketemu kembali dengan saya, Ottoli Jebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Sekarang waktunya kita bicara, sekarang waktunya kita berdiskusi, dan sekarang waktunya kita mengambil keputusan. Di studio Nawacita hadir tamu saya di hari ini, Jeng Bayutami Sami Amalia, atau lebih terkenal dipanggil Jeng Sami. Iya. Selamat siang, Jeng. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, senang sekali bisa bertemu. Sepanjang kita sehat, artinya itu kita masih bisa beraktivitas. Iya, Pak. Kalau sudah sakit, maka kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Makanya sehat itu Baik. penting. Jeng Sami, ini aktivitas sehari-hari apa ini? Aktivitas sehari-hari? Iya. Ya, saya mengurus pergerakan dan organisatoris, ya tentunya organisasi ini saya fokus dan concern untuk menjalankannya. Luar biasa. Jadi pemirsa Nawacita TV, tamu saya yang hari ini memang spesial. Ini Jeng Tami ini lebih banyak kepada pergerakan, ya. Ada banyak organisasi-organisasi yang memang beliau betul-betul fokus, ya. Nah, kalau saya lihat Jeng Tami ini kan sebagai ketua umum sekretaris bersama Jokowi Nusantara. Iya ya. Nah, bisa Bu Jeng Tami bisa menjelaskan apa itu sekretaris bersama Jokowi Nusantara? Dan sejak kapan? Oke. Organisasi ini sebenarnya untuk tim pemenangan Bapak Jokowi Basuki pada tahun di gubernur. Iya, di gubernur sebenarnya, di mana saya masuk dan tergabung di situ awalnya. Nah, akan tetapi pada tahun 2013 Pak Jokowi lagi duduk anteng menjadi gubernur, saya dan Bang Sihol Manulang salah satunya itu mendeklarator agenda Kongres Jokowi sedunia untuk mengusung Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden pada saat itu. Nah, pergerakan hasil dari Kongres Jokowi sedunia, ya, itu menghasilkan salah satunya adalah Pak Sihol Manulang dengan Bara JP-nya dan saya Sekber Jokowi ya dengan Jeng Sami-nya. Gitu. Jadi awalnya itu adalah sekretaris bersama Jokowi Basuki. Iya. Itu di 2012. 2012. Iya. Tapi sampai kepada pergerakan mendukung Jokowi jadi presiden, tetap ini dilanjut. Ya, kita melanjut kepada presiden kan, bukan melanjut ke mengusung gubernur lagi. Sudah selesai. Sudah selesai, ya. Jadi perjuangannya pada saat itu ya untuk Jokowi presiden. Agenda-agenda politik kami adalah untuk memenangkan Jokowi presiden. Agenda kami terutama pada saat itu adalah mengusung kepada PDIP untuk mengeluarkan tiket capres bahwa Pak Jokowi berhak layak untuk menjadi presiden. Nah, jadi kami kampanyenya lama sekali. Sebelum PDIP memberikan tiket capres ya kami sudah kampanye terus, ya. Setelah PDIP mengeluarkan tiket capres ya kami kampanye kembali. Iya. Berarti satu perjuangan yang panjang ya. Iya, betul. Nah, pergerakan sekretaris bersama Jokowi Nusantara ini sampai kepada daerah-daerah juga. Iya, Bapak. Iya ya. Nah, sampai hari ini sudah berapa cabang sekretaris bersama Jokowi Nusantara ini? Sampai hari ini ada 29 cabang provinsi DPD Sekber Jokowi Nusantara. 29 di tingkat provinsi ya? Iya, di tingkat provinsi. Cukup banyak juga berarti. Iya. Ya? Nah, setelah Pak Presiden Jokowi duduk menjadi presiden, ini Sekber ini apa fungsinya? Apa peran? Apa mengontrol atau memberi masukan kepada Pak Jokowi atau apa? Mengawal segala program pengawalan pemerintah. Iya. Mengoptimumkan, mensukseskan pengawalan kami di luar sistem. Iya, pasti di luar sistem ya, sebagai ormas lah ya. Iya, jadi apapun program pemerintah ya itu adalah bentuk kerjasama kami ya, untuk pengawalan program pemerintah ke depan, mensukseskan, mengoptimumkan sama-sama kami. Iya. Artinya selain mengawasi program Pak Jokowi yang bersentuhan dengan masyarakat, tentu juga memberikan masukan-masukan. Iya. Ya, nah, ketika Sekber telah berupaya memaksimalkan dukungan Pak Jokowi, ada nggak yang ditarik Pak Jokowi masuk posisi parlemen atau sejenis apalah sebagai ininya? Kenapa, Pak? Setelah teman-teman di Sekber bersama Jokowi berhasil lah memperjuangkan, ya, mendukung Pak Jokowi duduk,
Itu Pak Jokowi ada nggak ya diminta antara teman-teman dia bawa bersama dia untuk membantu di dalam pemerintahan? Ya, itu memang banyak, Pak. Oh, banyak ya? Sebenarnya ya. Tapi untuk Sekber Jokowi sendiri ya kami saat ini ibaratnya masih menunggu antrian. Kita berharap ini kan bisa beberapa bulan lagi. Iya, iya. Karena biasanya saya melihat bahwa relawan-relawan itu biasanya pun juga ketika mereka telah berjuang, kan biasanya kan lebih punya hubungan yang dekat. Sehingga biasanya presiden meminta mereka untuk ikut bergabung dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Ya, itu kan sesuatu hal yang wajar lah. Iya. Nah, sekarang saya mendengar baca di media bahwa sekretaris bersama Jokowi Nusantara ini dalam pertarungan Pilpres 2024 lebih cenderung mendukung Ganjar ya. Apa itu benar? Iya, benar, Bapak. Apa alasan Sekber bersama ini mendukung Ganjar? Apa ada kelebihan Ganjar apa? Ya, baik Pak. Mungkin sebelum panjang-panjang saya bahas capres dan membahas cawapres ya Pak. Mungkin saya akan membuat frame bagi kenapa saya memutuskan capres dan cawapresnya atau mengusung mereka. Ya, karena saya akan membahas dari tataran geopolitik dunia dulu. Oke. Ya, jadi konstelasi dunia, geopolitik dunia saat ini adalah who's control the world. Ya, and how the world work. Siapa yang kontrol dunia dan bagaimana cara dunia bekerja. Ya, kita melihat saat ini isu yang kita lihat yang terdekat adalah Xi Jinping telah bertemu dengan 5 tokoh besar Asia yang telah terjadi konflik horizontal pada saat ini. Ya, Abdul Fattah is the first commander dan satu lagi adalah Dagalu, the second commander. Ya, di mana Abdul Fattah itu di belakangnya adalah Amerika. Ya, Dagalu itu di belakangnya adalah Rusia. Tiongkok bermain cantik di Sudan. Nah, dengan peta seperti itu Amerika merasa dikepung. Lalu mari kita tarik isu Biden dengan Papua Nugini. Ya, isu Biden dengan Papua Nugini, ternyata di Papua Nugini telah terjadi yang namanya 18 negara besar membangun proyek besar di Papua Nugini. Nah, inilah yang semakin membuat Amerika merasa tercekam dengan kekuatan Tiongkok. Nah, lalu relatednya kepada Indonesia apa? Papua Nugini itu tetangga dengan Papua. Kita juga mesti jeli membaca apa sih teori konspirasi mereka. Ya, kita mesti aware, ya, membaca peta geopolitik dunia. Ya, teori konspirasi yang mereka bentuk bisa jadi mereka akan mencetak seperti Timor Timur kembali. Betul. Ya, atau mereka sedang yang namanya membuat konspirasi untuk mengambil Freeport kembali. Who knows, kita tidak tahu, tapi jangan sampai itu terjadi. Nah, justru itu makanya Indonesia itu ke depan siapapun pemimpinnya harus bermain cantik. Ya, bagaimana contoh misalnya IKN terus dilanjutkan, tapi ya powernya adalah tenaga nuklir. Berbasis power plant-nya tenaga nuklir dan menjadi efek getar yang luar biasa. Jika ya negara kita tujuannya adalah kepada 4 negara besar sedunia. Nah, berikut dari dari peta yang sudah saya jabarkan, ya, itu isu-isu yang kita sudah tahu. Ditambah lagi ada isu terkait dengan climate war change, yang artinya akan terjadi krisis pangan sedunia. Nah, atas dari pandangan geopolitik dunia tersebutlah, mapping konstelasi dunia tersebutlah, maka kita harus hati-hati membuat keputusan untuk 2024, Pak. Ya, kita mesti aware bahwa kita tidak sembarang membuat keputusan. Kita tidak bisa menjadi fanatik buta di sini. Karena beban bangsa 2024 ke depan itu jauh lebih berat dari sebelumnya. Nah, terkait dengan geopolitik dunia yang sudah saya jabarkan, ya, kita masuk kepada konstelasi nasional. Di sini yang sudah jelas ada yang jelas capresnya Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Tiga nama. Yang jelas ya, di mana prediksi akan terjadi 2 putaran. Pasti. Lalu apabila Ganjar VS dengan Anies, maka Prabowo akan ke Ganjar. Apabila ya
Ganjar vs Prabowo, maka Anies akan ke Prabowo. Ya. Itu prediksinya tuh, itu prediksinya seperti itu. Ya, akan tetapi apapun tokoh bangsa ini yang akan bertanding ke depan ya harus bisa bermain cantik juga dalam setelah menjadi 2024. Ya, kita juga harus berani apabila tujuannya menjadi 4 negara besar yang mencetak namanya e-rupiah, mencetak namanya e-gold, ya. Gitu. Jadi 4 besar dunia ini bukan hanya besar karena kekayaannya saja gitu, tapi besar juga dengan produktivitasnya, besar juga dengan powernya, ya, besar juga dengan efek gentarnya, bukan menjadi negara yang market saja gitu, tapi juga besar juga dengan karya-karyanya. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, melihat peta dunia seperti itu dan kita juga gencar untuk bagaimana how to sustainable, tangible, ya, untuk menggalakkan, mendorong Indonesia menjadi pemenang dunia, ya, itulah keputusan yang terbaik dari Sekber Jokowi adalah untuk capres mendukung Pak Ganjar. Ya, hitung-hitungan yang saya baca framing dari kengerian dunia seperti ini, lalu konstelasi Indonesia seperti ini, ya, kenapa? Kenapa Pak Ganjar? Begini Pak, kita melihat kesuksesan Pak Jokowi, beliau adalah potensinya tertinggi adalah eksekutor yang handal. Ya, basic backgroundnya dari tukang mebel, pengusaha mebel, ya. But who knows, dari pengusaha mebel, tukang mebel bisa ya menjadi tokoh bangsa yang dihormati sedunia karena keahlian, potensi beliau adalah eksekutor handal. Dan untuk melanjutkan ini dengan beban yang berat ini, maka lebih baik Pak Ganjar yang menjadi presidennya. Kenapa? Karena the typical karakternya hampir sama. The typical, sama-sama spill? Ya, typical karakternya sama-sama mempunyai eksekutor. Ahli dalam eksekutor, Pak. Ya sekarang begini, kalau ahli pidato enggak juga ya Pak ya. Ya kita realistis saja. Pak Jokowi juga bahasa pidatonya wis biasa-biasa saja kok. Bukan ahli pidato yang orator yang waduh gitu. Nah, itu Pak ya. Jadi di 2024 ini adalah untuk melanjutkan program yang sudah jalan sebelumnya. Ya, dan ingat Bapak Jokowi kandangnya PDIP, Ganjar kandangnya PDIP. Walaupun semua calon mensosialisasikan saya akan melanjutkan program Jokowi, tapi yang jelas Pak PDIP pasti kandang utama yang akan membuat pengawalan program ini dilanjutkan. Ya, itu sudah jelas. Dan satu hal lagi ya, perlu diingat bahwa tahun 2024 adalah masa transisi reformasi terakhir. Gitu. Kenapa disebut dengan masa transisi reformasi terakhir ya? Ini adalah peralihan terakhir dari generasi bangsa, Pak. Dari zaman kolonial, ibaratnya maaf ya, para zaman kolonial nih dengan sistem kolonial nih, maaf ya sekali lagi, dan itu akan benar-benar berubah menjadi sebuah generasi yang universal, monumental dan global. Oke, makanya menentukan ini tidak mudah. Nah, tapi Ganjar bisa untuk melakukan masa transisi tersebut. Kenapa? Ya, karena Ganjar itu dengan eksekutor unggulnya, ya, eksekutor unggulnya dia bisa masuk ke berbagai lini, termasuk juga sampai diterima kepada pemilih pemula, ya, gitu. Nah, jadi Ganjar adalah figur yang baik dan saya yakin beliau juga bisa mencetak prestasi yang baik. Nah, karena masa transisi reformasi terakhir itulah ya, semua juga partai saat ini tidak mudah untuk memutuskan karena sudah aware geopolitik dunia seperti ini, konstelasi Indonesia seperti ini, ya salah keputusan pun kita juga nasib bangsa ini dipertaruhkan. Makanya kenapa kepentingan bangsa ini dinomorsatukan, bagaimana statement Pak Jokowi tidak ada oposisi, kita ini semua gotong royong, itulah Indonesia. Nah, kenapa? Semua menyerukan hal yang sama. Ya kan? Kita baca signal itu. Nah, karena peta geopolitik dunianya itu sudah sejauh itu. Gitu. Nah, Ganjar juga mempunyai banyak
prestasi ya di Jawa Tengah ya. Tetapi kita di sini esensinya adalah melanjutkan program pemerintah sebelumnya. Nah, esensinya, relatednya cocok ke Pak Ganjar. Nah, intinya di situ. Nah, terkait dengan cawapres, Pak ya. Sekali lagi saya sudah membuka peta dunia, geopolitik dunia, Tiongkok and Amrik sedang apa mereka. Ya, jangan sampai jangan sampai untuk cawapres juga membuat keputusan yang salah. Masyarakat saat ini trending isunya adalah pingin sipil dan militer. Sipil militer. Iya, dan untuk militer itu cawapresnya rata-rata trending topik antara Pak Muldoko dan Pak Andika. Oke. Nah, ya. Mantan panglima semua. Iya, berdasarkan apa? Karena opini masyarakat ya itu banyak ingin sipil dan militer. Oke. Nah, kalau bagi kami dari Sekber Jokowi Nusantara ya, melihat geopolitik dunia seperti ini, maka kami mengusung Bapak Muldoko untuk sebagai cawapresnya. Ya. Jadi begini, kita bisa buka sebentar saja klik di Mbah Google prestasi Pak Muldoko atau Pak Andika. Mereka orang hebat. Ya kan? Semua juga tahu. Baik Pak Muldoko Akademi Militer terbaik, tokoh putra Jawa Timur terbaik yang mensukseskan program pemerintah, ya, Wakil Lemharnas pernah KSAD, lalu sekarang KSP yang berada di dalam jajaran birokrasi yang mensukseskan segala program pemerintah. Tetapi yang paling menjadi perhatian, what's interesting happen oleh Bapak Muldoko adalah beliau pernah mendapat penghargaan The United Medal from PBB. Ya, berarti pada saat itu adalah kontingen Garuda pada saat itu, ya, di mana Indonesia telah bisa mendapat penghargaan di kancah dunia internasional, diakui oleh dunia, dan berarti Bapak Muldoko adalah orang yang memang pas untuk yang namanya menguasai ilmu dari geopolitik dunia. Itu paling penting, ya, karena ini nggak sembarang, levelnya kelas PBB, Pak, dan sanggup mampu namanya meredam ketegangan antara the Lebanon Armed Force dan the Israel Defense Force pada saat tahun 2013. Dan pada saat itu terjadi, ya, itu diberikan penghargaan langsung oleh, ya, the Force Commander Majen Paulo Serra, dan beliau dari the United Nations, ya, Council Resolution pada saat itu. Jadi ini adalah prestasi tokoh bangsa yang luar biasa di kancah internasional. So we need it. Kita butuh tokoh-tokoh bangsa yang memang menguasai geopolitik dunia. Bapak Muldoko sudah teruji di kancah internasional PBB dan mendapatkan penghargaan. Di mana pada saat itu 10 tahun terakhir memang gencar, ya, pasukan TNI itu untuk mengirim misi PBB di seluruh negara. Nah, kontingen Garuda itulah yang mendapat penghargaan, di mana pada saat itu ada Bapak Muldoko pada saat itu. Ya, kalau melihat tadi bahwa masyarakat lebih menginginkanlah pasangan sipil militer. Apakah memang di dalam negeri kita ada ancaman-ancaman keamanan sampai wakilnya harus dari militer? Ancaman-ancaman di dalam negeri kita sendiri. Ini sejauh mana ini Sekber Jokowi memahaminya? Apakah masih ada ancaman-ancaman sekarang di dalam negeri? Keamanan kita. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ancaman di dalam negeri kita baca saja sinyal dunia, Pak. Pergerakan Xi Jinping tadi saya sudah bedah, gitu ya. Kita baca langkahnya saja sudah ketahuan mau kemana. Ya kan, kita tahu Tiongkok ini sedang mengusung yang namanya in one system, makanya ingin mengambil alih Taiwan. Ya. Kita juga tahu Biden dengan rasa tercekamnya dengan kekuatan Rusia, Tiongkok, ya itulah kenapa yang paling hot isunya adalah Biden pada saat di Papua Nugini. Itu kita baca sinyal, Pak, gitu. Bukan kita merasa terancam dan bagaimana. Baca pergerakan dunia tersebut itu sebenarnya adalah warning Indonesia, hati-hati loh. Nah, Papua Nugini itu tetanggaan Papua, Pak. Baca juga kita. Ini mau ngapain ya?
Lu jangan-jangan kasarnya lu mau jadiin kayak Timor-Timor kembali atau mau merebut Freeport kembali. Nah, saya harap jangan. Apa bentuk protektif kita, ya, bangsa Indonesia ini untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ya, maka Pak Muldoko adalah yang tepat. Karena sudah teruji menjadi katalisator perdamaian di tingkat PBB dengan mendapat the United Medal from PBB, gitu, Pak. Oke, nah kembali kepada Sekber Jokowi tadi mendukung Ganjar. Apakah sudah ada sinyal dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar? Sehingga Sekber memberi keputusan bahwa kita dukung Ganjar di Pilpres 2024. Ya, baik, Pak. Ada semacam sinyal atau apa dari Pak Jokowi? Kan saya lihat Pak Jokowi masih karena dengan Pak Prabowo juga dia cukup dekat. Pak, kita pisahkan Bapak Jokowi sebagai presiden, Bapak Jokowi sebagai partai. Ya. Okay. Bapak Jokowi sebagai presiden tentu dia harus mengayomi kabinetnya dengan menjaga, merakit humanisme di antara semua. Ya. Itu hukumnya wajib dari kelas presiden. Tapi pada saat dia sudah berbicara kepada tingkat kepartaian sudah jelas kok. PDIP. Jadi bukan Bapak mengarahkan atau tidak mengarahkan gitu. Kenapa saya mesti jadi ikut abu-abu, Pak? Ya. Biar bagaimanapun Jokowi adalah orang yang setia dengan PDIP, Pak. Iya kan? Nah, maka secara automatically ya memang keputusannya Pak Ganjar. Karena realistisnya pemikiran saya begitu. Gitu, realistisnya adalah demikian. Jadi mari kita pisahkan dulu Pak Jokowi di koridor yang mana nih. Ya. Pada saat dia tampil sebagai presiden, semua juga dia rangkul dengan erat. Gitu loh. Mengayomi lah ya. Iya, mengayomi untuk kepentingan bangsa loh. Ya wajib seorang presiden melakukan itu. Akan tetapi nanti juga Pak Jokowi akan turun mengkampanyekan. Ya. Gitu. Nah, kalau kembali kepada spill militer tadi, pernah nggak Jeng Sami sebagai ketua umum Sekber Jokowi sekarang berpikir bahwa lebih baik Ganjar sama Prabowo saja? Kan Prabowo kan militer. Pernah nggak berpikir Jeng Sami supaya Ganjar sama Prabowo saja? Udah selesai nih. Iya, baik Pak. Pemikiran itu akan ada di kala Prabowo belum dicalonkan presiden. Oke? Ya. Pada saat Prabowo pada saat ini belum dicalonkan presiden, pemikiran itu ada. Makanya peta dinamisasi politik kan ini berubah-berubah, Pak. Nah, pada saat sekarang ya, peta politiknya sudah jelas. Wong Prabowo-nya saja mau capres, Pak. Jadi substansinya adalah saya tidak bisa membawa Prabowo pada konteks cawapres karena capresnya sudah jelas. Ya kan? Ya. Nah, jadi itulah makanya yang seksi adalah untuk cawapresnya karena masyarakat ingin sipil dan militer ya ada di Pak Muldoko dan Pak Andika saat ini yang seperti kita tahu pada umumnya. Ya, gitu, ya. Pak. Tapi ada nggak kemungkinan Ganjar Prabowo bisa nanti biarpun juga sudah diumumkan dideklarasikan kan suatu saat kan bisa saja. Iya betul ada Pak untuk hal ini. Peluang itu kan bisa saja. Peluang itu bisa saja terjadi ya sangat kemungkinan bisa. Bisa terjadi. Ya? Tapi biarkanlah itu ranah partai. Iya. Yang memutuskan hal itu. Yang penting Sekber Jokowi wakil utusannya dulu yang terbaik Muldoko. Iya. Iya ya. Iya. Tidak ada peluang bagi yang lain. Iya kecuali betul. Andika. Iya Pak. Karena begini, kami ini kan sudah melalui metode Musra Indonesia, Pak. Ya kan yang kemarin Sekber Jokowi juga salah satu deklarator Musra Indonesia, menyerap aspirasi dari berbagai daerah dan dari serapan berbagai daerah Sekber Jokowi Nusantara aspirasinya adalah dukungan ke Bapak Ganjar dan ke Pak Muldoko. Nah, akan tetapi secara the global ya, global Musra, cawapresnya itu kan ada 4 diusung. Betul. Ada Pak Arsyad Rashid, Bapak Muldoko, Bapak Mahfud MD dan Sandiaga Uno. Itu level wakil. Iya, level wakil. Ya, itu adalah aspirasi dari kelompok-kelompok deklaratornya organ relawan Jokowi. Iya, tapi kemarin Presiden hanya menyebut 3 nama. Ganjar, Prabowo, Airlangga ya kalau nggak salah. Kalau untuk dari Musra ya Pak, iya betul. Musra. Iya. Anies tidak disebut. Iya, bukan presiden yang menyebut Pak, Bapak Andi Gani Nunawia. Musra menyebutkan bahwa Pak Ganjar, Pak Prabowo
dan Pak Erlangga. Oke. Nah, saya melihat Jeng Sami ini sangat begitu giat dan sangat fight sekali ya untuk mendukung mendukung Prabowo dan Muldoko di Pilpres. Apa yang mau diharapkan? Kalau ternyata orang-orang ini terpilih nanti, Ganjar jadi presiden, Muldoko jadi wakil presiden, apa yang Jeng Sami mau harapkan? Ya, yang saya harapkan adalah ya saya tetap menjadi bagian mengawal pemerintah ini ke depan dan tetap bersama, bergotong royong kita dengan visi misi Pancasila dan sama-sama juga bagaimana Indonesia menjadi mercusuar dunia. Oke. Gitu. Luar biasa. Iya, itu sudah pasti akan ke situ, Pak. Oke. Yang terakhir ini, Jeng Sami. Ini kan perjuangan pergerakan teman-teman Sekber Jokowi Nusantara ini kan tidak sedikit kan pasti harus punya uang. Baik, Pak. Dari mana sumbernya? Sumber uang sehingga pergerakan ini begitu masif dan saya lihat Sekber luar biasa sekali pergerakannya. Dari mana uangnya? Pertama kolektif kolegial, kedua ya wis cari donatur. Oh gitu ya. Iya. Jadi kontribusi itu sendiri. Kontribusi gotong royong kolektif kolegial ya inilah cerminan Pancasila sebenarnya. Tapi ada ya donatur-donatur yang mau juga mendukung pergerakan ini ya? Iya ada, Pak. Banyak ya? Iya. Luar gitu. biasa sekali. Iya. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa Politik Indonesia TV luar biasa. Jeng Sami ini seorang organisatoris yang luar biasa sekali, kita banyak mengenal nama beliau dan ketika kita bicara tentang Sekber Jokowi, beliau ini adalah ketua umumnya. Jeng Sami, saya melihat Jeng Sami ini begitu masif, begitu kokoh sekali memperjuangkan Ganjar menjadi presiden. Nah, ketika nanti Ganjar terpilih jadi presiden, apa cita-cita Jeng Sami? Apa yang Ibu harapkan? Bagaimanapun yang namanya cita-cita tuh harus tinggi langit. Yes, setuju. Itu hope namanya, and dream namanya ya. Nah, berhubung saya ini sangat suka sekali dengan geopolitik dunia ya. Saya punya passion and desire di geopolitik dunia dan saya ingin benar-benar yang namanya menjadi salah satu anak bangsa yang benar-benar mendorong Indonesia menjadi mercusuar dunia di kancah internasional ya. Ya cita-cita saya ke depan saya ingin menjadi salah satu direktur PBB atau dubes. Oh, direktur salah satu direktur PBB atau dubes. Iya, ya, oke, satu cita-cita yang sangat mulia sekali. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa, silakan. Ya, baik terhadap pemirsa di seluruh Nusantara tanah air yang saya banggakan ya. Mari kita menyongsong 2024 ini dengan politik riang gembira ya. Politik yang benar-benar menampilkan namanya pertandingan persahabatan, pertandingan intelektual. Apapun bentuk perbedaan itu adalah biasa. Ya, karena Indonesia itu terjadi karena perbedaan bukan karena persamaan. Jadi apapun bentuk perbedaan yang terjadi ke depan, tetaplah kita menjadi inisiator, katalisator kerukunan dimanapun berada. Terima kasih. Pemirsa, Nawacita Politik TV, demikian perbincangan saya dengan Jeng Sami sebagai Ketua Umum Sekber Jokowi Nusantara. Ada hal yang penting tadi mengingatkan kita tentang geopolitik dunia saat ini. Kita harus pelajari itu sehingga 2024 kita tidak salah memimpin. Salam Indonesia, Pancasila. Ya, terima kasih.